Batal tak sholat kita kalau senyum? Senyum sama siapa? Terbayang masa lalu, berarti otaknya kemana-mana. Maka kita harus khusyuk. Senyum Pak Ustadz, nengok ada baju kawan di depan. Apa isi bacaannya? Hidup memang susah, jangan bikin susah. Senyum dia tak batal. Tapi kalau sampai dia ketawa keluar 2 huruf, ha, batal. Saya dengar dari salah satu radio, berwuduk boleh tanpa pakaian. Apa betul Ustaz? Kalau boleh apa dalilnya? Kalau tak boleh apa dalilnya? Tidak ada rukun syarat wajib mesti pakai pakaian. Kalau Ustaz sendiri saya pakai anduk. Saya berwuduk pakai anduk, tetap menutup aurat. Ada adab-adab kita, adab kamar mandi, adab tempat tidur, adab. Makanya tadi kita kaji kitab Al-Adab Al-Mufrad. Kalau cerita masalah adab, tutup aurat. Tapi kalau cerita masalah sah tak sah, sah. Apa dalilnya? Kata orang Yahudi, Musa tak mau mandi sama kita karena dia kena hernia. Maaf cakap, buah pelirnya besar. Bahasa Melayunya apa tuh? Bui. Musa tak mau mandi telanjang sama kita karena dia kena hernia, kata orang Yahudi. Musa kalau mandi di balik batu, ada batu besar, mandi Musa di situ. Sementara orang Yahudi mandi di sini ramai-ramai. Yahudi ini suka mandi telanjang. Musa mandi di balik batu. Tiap hari mereka aja, Musa, ente tak mau mandi sama kami karena ente kena hernia kan? Suatu hari Allah mau menunjukkan, digeser Allah waktu Musa sedang mandi, sedang menunduk, digeser Allah batu itu. Bergeser, mereka tengok Musa. Ternyata Musa tak kena hernia. Apa dalil dari situ? Bahwa Musa di balik batu itu telanjang. Dia hanya tidak mau ditengok orang. Ketika orang tak ada, dia tetap. Itu dalil orang yang mengatakan boleh mandi telanjang, tapi tak beradab. Kalau cerita sah tak sah, sah, tapi dia tak beradab. Bedakan antara fikih dengan adab. Fikih itu mengatur sah, makruh, wajib, rukun, syarat, wajib, sunat, sah tak sah. Tapi kalau sudah cerita adab, tata krama kepada Allah Subhanahu wa taala, cerita masalah akhlak, pakai basahan walaupun tak ada orang menengok. Mohon tolong sama dukun dilarang dalam agama. Minta tolong sama dukun dilarang. Bagaimana kalau dukunnya itu rajin sholat? Oh, jadi kalau orang rajin sholat boleh gitu. Man sholatuhu, dukun bayi itu kata Bapak. Yang dukun tetap sholat itu 2, dukun bayi sama dukun sunat. Man sholatuhu, siapa yang sholatnya? Lam tanhahu anil fahsya'i wal munkar. Sholat tetap sholat, STMJ, sholat terus maksiat jalan. Siapa yang sholatnya tak mencegahnya dari keji dan mungkar, falam yazdad illa bu'dan, maka dia bukan makin dekat, makin jauh. Orang ini disebut fasik. Orang yang tetap melakukan perbuatan jahat dengan kesadaran, orang itu fasik. Allah tak beri hidayah pada orang fasik. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Apa hukum bawa HP yang ada Quran ke dalam WC? Boleh. HP ini dibawa ke dalam WC, boleh, dengan syarat gelap, mati. Tapi dalam keadaan hidup dibuka Quran digital tak boleh, karena nampak tulisannya. Tapi dia ada Quran di dalam keadaan mati, tak apa-apa. Kalau ada yang mengatakan mati pun tak boleh, berarti dia kalau mau masuk WC dibukanya otaknya, tinggalkannya di pintu. Karena di dalam ini kan ada juz 30. Walaupun 30 juz tak ada, insya Allah juz 30 ada dalam. Ente kalau mengatakan HP mati tak boleh bawa, ente mau masuk WC, keluarkan otak ente, tinggalkan pintu. Yang tak boleh itu keluar isinya, baru tak boleh. Masuk ke dalam WC, Bismillahirrahmanirrahim, itu baru tak boleh. Apa hukumnya bawa HP yang ada konten porno ke dalam masjid? Tak boleh. Walaupun tak muncul Pak Ustaz, walaupun tak muncul. Bawa
film, HP, gambar porno dalam dibawanya sholat. Tak boleh. Walaupun tak muncul. Nah, dia mau menjebak saya. Mau dijebaknya. Tadi ke dalam WC tak boleh kalau tak muncul. Boleh. Ini berarti dalam sholat boleh tak muncul. Kan di dalam. Orang yang otaknya kotor, maka tetap dihisap oleh Allah. Kotor isi otaknya, tetap dihisap oleh Allah. Ini niat mau ngerjain saya ini, tetap dihisap juga oleh Allah. Maka turunlah ayat. Wa in tukhfu ma fi anfusikum, kalau kau sembunyikan isi otakmu. Wa in tubdu ma fi anfusikum, kau nampakkan, atau tukhfu kau sembunyikan, yu'asibukum, kau tetap akan dihisap. Lalu turun ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Terlintas porno sedikit langsung istighfar, astagfirullah. Terlintas saja tak boleh, apalagi sampai ada di dalam. Buang, bersih. Kalau mau hijrah itu hijrah total. Ini hijrah masih lagi menyimpan, bersihkan HP. Banyak betul Pak Ustaz, campakkan sama HP-nya sekalian. Bagaimana keturunan anak hasil zina? Apakah 7 turunan anak itu tak baik? Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Semua anak yang lahir ini suci. Tak ada beda anak zina, anak tong sampah, anak bayi tabung, anak semua anak suci. Tak ada anak zina dalam Islam. Yang berzina itu bapak ibunya. Dosa si bapak, dosa si ibu tak mengalir ke si anak. Jadi kalau ada ketahuan bapak ibunya berzina, jangan bilang kau anak zina, enggak, berdosa gitu. Jadi anak itu dalam keadaan suci. Adapun orang yang mengatakan, mana tahu anak ibu dipinang orang, lalu sebelum akad datang orang berbisik, itu tak jelas ayahnya itu anak zina. Kasih tahu ke saya, kasih tahu dia tak ada anak zina, dia anak baik, dia anak soleh. Adapun perbuatan mak ayahnya siapa yang tak berdosa, jangan dosa kita lebih banyak lagi. Jelas? Gimana pendapat Ustadz mengenai remaja yang berteman akrab dengan lawan jenis? Tidak ada pertemanan lawan jenis. Tidak ada pertemanan dengan lawan jenis. Witing trisno jalaran suko kulino. Cinta akan tumbuh karena sering ingin bersama. Mungkin kau tak apa-apa, tapi dia sudah mabuk kepayang. Oleh sebab itu, maka hai kalian yang perempuan-perempuan, kalau ada laki-laki yang selalu mau WA, SMS, tanya dia baik-baik, kau mau nikah sama aku? Enggak, cuma nanya-nanya aja, tak ada. Kalau mau nikah, datang ke rumah, ayahku udah siap nunggu. Perempuan ingin ikatan yang serius, tanya dia baik-baik, mau dibawa kemana hubungan ini? Kalau tidak, kalian rugi. Perempuan rugi. Terjadi apa yang terjadi? Hamil. Yang hamil laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang meregang nyawa melahirkan laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang menyusukan 2 tahun laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang lisut kendor laki-laki apa perempuan? Dua-duanya. Jadi perempuan. Saya pengurus koperasi simpan pinjam. Tiap akhir tahun ada jasa keuntungan dibagi-bagi. Kalau jatah saya disedekahkan, apakah saya terlepas dari dosa riba? Saya punya duit 10 juta, saya letakkan di koperasi. Nih, akhirnya dipakai duit itu untuk program riba. Maka saya sudah berkontribusi riba. Bapak yang punya duit untuk kelompok riba nih, balik dari sini cabut. Mohon maaf, duitku mesti ku cabut ini. Kalau bisa yang lain sampaikan. Kalau tak bisa memperbaiki semua diri sendiri, cabut. Lalu Pak Ustadz, saya tak bisa simpan duit ini di rumah. Simpan di bank syariah, bank menuju syariah, bank syariah Riau Kepri, bank syariah Muamalat, bank syariah. Pokoknya letakkan ke bank syariah yang sudah dapat fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional, untuk menghidupkan perekonomian umat. Setelah konversi 2 bank daerah menjadi bank syariah, melejit aset bank syariah kita. Pertama, bank syariah Aceh. Yang kedua, bank syariah NTB. Lalu bapak yang selama ini duitnya tak dimakan,
hasil bagi hasil itu tak dimakan disedekahkan, duitnya jangan dimakan, diserahkan ke masalih ammah. Masalih ammah, kepentingan umum, bangun MDA, panti jompo, anak yatim, fakir miskin, masjid, serahkan. Niatnya bukan niat sedekah, mengembalikan uang umat kepada umat, bukan niat sedekah, karena tak boleh bersedekah dengan duit haram. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, saya sering mimpi sama almarhum ayah dan ibu saya. Apa maknanya? Apa arti awak mimpi sama orang tua awak? Roh itu berjumpanya di alam arwah. Ada alam bertempat berkumpulnya roh. Yumsikur roh. Ketika orang terbangun, maka rohnya masuk balik ke jasad. Adapun orang yang mati, yumsikur roh, Allah genggam rohnya, tak masuk balik ke jasad. Itulah orang yang mati sedang tolong. Malam tu suami saya waktu mau tidur tu sehat Ustaz. Pas pagi tu bangunkan sembahyang subuh, bang, rupanya lah meninggal jam 3. Itu berarti rohnya ditahan Allah, sedangkan kita ditiupkan Allah. Laki saya selalu juga dibangunkan subuh, rohnya ditahan Allah, tapi jam 8 terjaga balik. Yumsikur roh, digenggam Allah rohnya. Orang yang hidup dikirimkan Allah balik, maka dia berkata alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana balik. Jadi roh orang hidup ni berjumpa dengan roh orang mati waktu sedang tidur. Cuma bedanya roh awak masuk balik kembali, tapi tidak bisa di request sebelum lolo ingin jumpa si anu, tidak bisa. Itu kuasa Allah SWT. Bersyukurlah kalau jumpa orang tua. Kalau hanya sekedar berjumpa, tengok keadaan. Ambo mimpi, ambo tengok amak ambo tu di dalam rumah yang bagus, rumah cantik. Dan itu datang pula jamaah bersuara sama ambo, Ustaz, saya mimpi jumpa mak Ustaz, rumahnya bagus sekali, cantik. Apalah arti nengok gaya awak di rumah elok? Oh, aku ketemu dalam hadis, man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuk rumah di surga. Bau paham ambo niatkan untuk almarhumah, rupanya langsung dibalaskan Allah kes. Jadi ada maknanya situ. Jadi kalau mimpi orang tua, berarti roh kita jumpa. Apa maknanya? Tengok keadaannya. Kalau di dalam mimpi itu dalam keadaan susah, berarti awak kurang mendoakan. Tengok. Ambo mimpi bersuara sama mak ambo, di ludahnya tapak tangan. Coba tengok kitab Ibnu Sirin, Takwil Mimpi, akan mendapat satu keberuntungan. Waktu awak meludahi tapak tangan dapat keberuntungan. Apalah keberuntungan? Rupanya tak nikah. Jadi kalian lajang-lajang, gadi-gadi, oma ayahnya lah mati, bersuat, udah, berarti dapat keberuntungan. Yang bahayanya kalau kalian lah berbini, jangan dicitokan ke bini, dekonya pingsan. Islam mensyariatkan akikah dan kurban. Apakah hal tersebut berlaku juga pada diri kita yang sudah tua? Ya, bapak ibu yang sudah tua dulu kecil belum diakikahkan, balik dari sini beli kambing, potong akikah. Apa dalilnya? Aqwa nafsi ba'da ma bu'itsa nabiyan. Nabi mengakikahkan dirinya sesudah jadi nabi. Boleh, silakan mengakikahkan diri. Hadis itu sahih Pak Ustaz? Sahih kata Syekh Albani.
Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf di akhir majlis. Ala hazihin niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Syafi, wahai yang Maha menyembuhkan. Ya Kafi, wahai yang Maha mencukupkan. Ya Mu'afi, wahai yang Maha menyehatkan. Ishfi mardana, sembuhkan saudara kami yang sedang sakit. Syifaan ajilan, kesembuhan yang segera datang. La yughadiru saqaman, yang tidak akan membuat penyakit kambuh untuk selamanya. Allahumma in kana rizquna fis sama'i fa anzilhu, kalau rezeki kami itu di langit turunkan ya Allah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu, kalau dia di dalam tanah keluarkan ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribhu, kalau dia jauh maka dekatkan ya Allah. La tada' lana dzamban illa ghafartah, segala dosa kami ampunkan ya Allah. Wala aiban illa satartah, aib cacat kami tutupi ya Allah. Wala musafiran illa wasaltah, yang musafir sampaikan ke tujuannya ya Allah. Wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirah, segala hajat kami di dunia dan di akhirat. Laka ridha wa lana fiha salah, baik hajat kami itu di dunia dan di akhirat. Illa qadaitaha wa yassartaha, maka mudahkanlah ya Allah. Rabbana ikhtim lana bihusnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah, jangan tutup dengan su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna